الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبنصرته تنال الغايات والانتصارات. أشهد أن لا إله إلا الله رب الكون والكائنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو سيد السادات والسيدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن فاز بهديه في الحياة وبعد الممات. أما بعد، عباد الله، جماعة مجلس قيام رمضان rahimana wa rahimakumullah. Pada malam ini saya akan melanjutkan apa yang tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat, yaitu terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis dari Abu Hurairah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak ada hajat dalam amal orang tersebut ayyada'a ta'ama, dia meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Tadi kita berbicara terkait dengan az-zur, yaitu yang kita terjemahkan dengan dusta. Kita akan bicarakan lebih dalam tentang zur ini. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quranul Karim, setidaknya Al-Quran ketika menjelaskan kepada kita tentang kedustaan dan kebohongan, ada 4 kata yang dipakai oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Al-Kadhib. Tadi sudah saya jelaskan juga, ini sering juga kita artikan dengan kebohongan, kedustaan. Kata kadhib populer terdengar oleh kita karena di dalam hadis tentang orang munafik, kadhib ini muncul. Ayatul munafik salat, tanda orang munafik itu 3. Dalam hadis lain arba'ah, ada 4, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, kalau ada 4 itu pada diri seseorang, jadilah dia munafik tulen. Yang pertamanya adalah idza haddatsa kadzab. Apabila ia bicara, dia bohong. Di dalam Al-Quranul Karim sering muncul kata kadzab ini, baik dalam makna yakdzibun maupun yukadzibun. Ungkapan kedua yang kita temukan di dalam Al-Quranul Karim adalah al-iftira, yang juga di dalam bahasa kita terjemahkan dengan kebohongan. Seperti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tentang halal dan haram, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lima taqulu ma la tasifu, mengapa engkau mudah saja, wala taqulu, dan janganlah engkau mengatakan dengan mudah saja, lima tasifu alsinatukumul kadhiba, apa yang hendak disifati oleh lisan
yang seenak kamu saja berbicara, hadza halal, hadza haram, ini halal, ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jadi ada kalimat litaftaru 'ala Allahil kadhib, membuat kedustaan atas nama Allah. Kemudian yang ketiga adalah kata ifik, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 4. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftara. Dan orang-orang kafir berkata, wah ini tak lebih adalah berita bohong yang ia buat-buat. Ifik. Dan yang keempat adalah buhtan. Buhtan hadir di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubay'naka ala an yusrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznin wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bi buhtanin. Ada kata buhtan di sini. Nah, kemudian baru muncul lagi zuran. Itu juga dalam surah Al-Furqan tadi. Di penghujung ayat, faqad ja'u zulman wa zuran, mereka telah melakukan atau mendatangkan suatu kezaliman dan kebohongan. Jadi ada 4 ungkapan tentang kadzib, tentang kedustaan dipakai oleh Al-Quranul Karim sebagai turunannya, yaitu mulai dari yang pertama tadi adalah al-kadzibu, kemudian iftira'u, kemudian berikutnya adalah ifiqun, kemudian selanjutnya adalah buhtanun, dan terakhir adalah zuran. Jadi 4 ini adalah bahagian dari kadzib, dari kedustaan. Jadi al-kadzibu, kedustaan itu atau kata kadzib di dalam Al-Quran a'am wa ashmal. A'am lebih umum maknanya dan lebih mencakup. Jadi kalau ada orang berkata kadzib, dia pembohong, kebohongannya bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk iftira', bisa dalam bentuk buhtan, bisa dalam bentuk ifik, dan bisa dalam bentuk zur. Jadi ada 4 bentuk kedustaan. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada hadis tadi, man lam yada' qaula zuri, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan zur, dan begitu juga amal, wal amala bi. Apa bedanya antara zur dengan kadzib? Secara umum berbohong itu disebut kadzib, tetapi zuran lebih khusus daripada dusta, yaitu adalah al-kadzibul muhassan wal muzawwar, yaitu kedustaan yang dihiasi. Untuk apa orang menghiasi dusta itu? Liyuzhira, supaya menampilkan bohong itu di depan orang, ka'annahu sidqun, atau ka'anna alladhi qalahu sadaq. Dikatakan dengan zur adalah kebohongan yang dihias, dipoles sedemikian rupa agar orang yang mendengar, orang yang melihat menyangka bahwa kebohongan itu adalah benar adanya. Nah, karena itu sering di sini dikatakan kata zuran bisa disebut kamuflase kebohongan. Bisa disebut juga dengan pencitraan dusta. Sudah pencitraan yang dicitrai dusta pula. Nah, itulah zur. Jadi kalau ada orang melakukan kebohongan, kemudian dia cari berbagai cara, narasi kah, baik dengan dirinya maupun dia pergunakan orang lain,
sehingga orang yang mendengarkannya terpesona, terpedaya, seolah-olah itu memang benar-benar kebenaran. Itu orang itu melakukan apa namanya? Zuran. Nah, kalau kita perhatikan hadis tadi, walaupun 14 abad lebih yang lalu Nabi memperingatkan, tetapi tanda-tanda kepalsuan seperti itu bertebaran di tengah masyarakat semakin kuat, bukan semakin menurun. Dan ini adalah tanda akhir zaman. Kalau kita mengkaji tentang alamat tanda akhir zaman, kan dibagi oleh ulama 3. Ada alamat kubra, tanda-tanda besar. Ada alamat sughra, tanda-tanda kecil. Ada alamat wusta, tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda besar diantaranya seperti terbit matahari dari barat, belum muncul. Tanda-tanda sughra telah berakhir. Apa tandanya? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Karena beliau katakan bu'istu was-sa'ah, aku diutus dengan kedatangan hari kiamat ni kahatain, bagaikan 2 jemari ini dekatnya. Jadi makanya ulama mengatakan diutusnya Rasul, kemudian beliau wafat, itu tanda kecil kiamat dan telah muncul dan telah selesai. Kemudian antara tanda kecil dan tanda besar ada apa? Ada tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda pertengahan ini telah muncul. Hari demi hari dia tidak menurun, tapi ishtadda, semakin kokoh, semakin kuat. Di antaranya adalah kebohongan merajalela. Bapak dan ibu-ibu mungkin pernah mendengarkan hadis bahwa sebelum hari kiamat tiba ada sanawat khadda', ada tahun-tahun tipu muslihat. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yukadzabu fiha as-sadiq, orang-orang yang benar akan dicap pendusta. Wa yukhawwan fiha al-amin, yusaddaqu fiha al-kadhib, yukadzabu fiha as-sadiq. Orang pendusta dianggap benar, orang yang benar dia cap pendusta. Wa yukhawwan fiha al-amin, orang yang amanah dicap pengkhianat. Wa yaqtamanu fiha al-kha'in, pengkhianat malah dititipi amanah. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah, dan yang berbicara di zaman di tahun-tahun seperti itu ruwaybidah. Ketika ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma ruwaybidah? Ruwaybidah itu apa? Yaitu adalah ar-rajulul jahil, seseorang yang tidak punya ilmu, yang jahil, tapi yatakallam fi umurin nas, berbicara urusan orang banyak. Dia merasa tahu pula. Nah, ini tanda-tanda wusta. Dia sudah muncul dari tahun ke tahun, semakin menguat, dan nanti akan disambut dengan alamat kubra, tanda-tanda besar. Nah, jadi banyaknya kebohongan dan kedustaan itu merupakan alamat bahwa memang dunia ini semakin ke penghujung. Tetapi tidak boleh seorang pun memastikan atau meramalkan dia akan datang tahun sekian. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Mata as-sa'ah?" Kapan kiamat itu datang ya Muhammad? Kata Rasul, "Wa mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari menanya. Rasulullah yang ditanya, yang menanya Jibril alaihissalam. Wa mal mas'ul, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Aku tidak lebih tahu dari engkau tentang kiamat. Kenapa? Ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan kiamat datang, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kalau kita gabungkan dalil-dalil tersebut, maka peringatan Nabi untuk orang-orang yang berpuasa agar menghindari az-zur ini sangatlah relevan hari ini. Kenapa saya katakan relevan? Kalau dahulu orang menghiasi kebohongan dalam ruang yang terbatas. Mungkin bicara dengan orang dengan cara agar kedustaannya dipercayai orang.
Tetapi hari ini dengan berkembangnya teknologi dan media yang ada di tangan kita masing-masing, kebohongan itu sangat mudah ditebarkan. Sekarang yang membuat berita bohong, yang memoles kebohongan menjadi seperti kebenaran, bukan hanya orang yang punya keahlian menulis saja lagi, tapi semua kita sekarang jadi penulis. Semua kita sekarang membuat status. Semua kita sekarang menyampaikan berbagai macam yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Artinya kebohongan hari ini menjadi pakaian mayoritas orang. Kalau tidak hati-hati, maka perbuatan itu menggerogoti amal saleh. Di antaranya puasa. Kalau ada orang yang melakukan zuhur, dia berdusta, kemudian dia yakinkan orang dengan berbagai cara bahwa kedustaannya itu adalah kebenaran, berarti dia telah melakukan zuhur. Apa nasib puasa dia? Bagaimana akhirnya puasa yang dia lakukannya? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih tadi, "Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Allah tidak berhajat dalam dia meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Artinya puasanya tidak diperlukan oleh Allah. Amal puasanya tidak teruntuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan nanti Allah untuk memberikan balasan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena puasanya telah digerogoti oleh kepalsuannya itu. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita renungkan lagi zuhur, ternyata dia bukan hanya dusta biasa, tapi dusta dalam makna khusus, yaitu seseorang yang menipu orang lain dengan berbagai cara. Nah, siapa yang paling potensial, siapa yang paling mungkin untuk menghiasi kebohongan ini supaya orang menganggap dia benar? Yang paling potensial adalah orang-orang yang memiliki berbagai wasilah, media, fasilitas untuk menyampaikan kepada orang banyak, termasuk saya yang duduk sekarang di kursi ini di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi berhati-hati. Siapa saja yang memiliki fasilitas untuk berbicara di hadapan orang banyak, gitu juga untuk meyakinkan orang dengan berbagai penampilannya, sorbannya kah, jubahnya kah, atau apapun, pangkatnya kah, kedudukannya kah, itu lebih potensial untuk melakukan tazwir, kepalsuan, sehingga kebohongannya mudah diyakini oleh orang itu sebagai suatu kebenaran. Nah, karena itu berhati-hatilah orang-orang yang diberikan amanah oleh umat, termasuk duduk di kursi ini untuk menyampaikan pesan Allah dan Rasul. Kalau kita disebut da'i, da'i maknanya yang menyeru, kemana kita akan seru umat ini? Apakah kita akan seru ke diri kita supaya kita menjadi populer? Apakah kita akan ajak orang supaya orang jadi fanatik kepada kita? Atau kita akan himbau orang supaya kita dihormati orang, lalu orang kemudian salami awak, ciumnya tangan awak? Apakah itu? Atau kita akan mengajak, menyeru orang ini kepada Allah dan Rasul? Kalau kita termakan diri kita muballigh, nantilah cerita ulama. Karena jauh sebenarnya keulamaan itu. Karena ulama itu bukan perkara hanya syarat-syarat keilmuan. Saya pernah sampaikan di Masjid Agung ini bahwa untuk menjadi ulama ada dua syarat secara umum. Yang pertama syurut ilmiah, syarat keilmuan, dan itu mungkin mudah dicari, tidak terlalu rumit seperti zaman dahulu. Kenapa orang bisa kemana-mana menuntut ilmu? Orang bisa sampai ke Saudi sekian jam, orang sampai ke Mesir sekian jam, orang bisa sampai ke Maroko sekian jam, orang bisa sampai ke berbagai negara untuk menjangkau ilmu pengetahuan. Tapi apakah dengan dia menguasai banyak ilmu, punya wawasan luas, kemudian dikatakan dia seorang alim? Belum tentu. Kenapa? Karena itu baru sebahagian dari persyaratan. Ada persyaratan yang lebih berat di situ. Apa? Syurut syakhsiyah, syurut kepribadian, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap wara', kemudian tawadhu' dan lain-lain.
itu tidak bisa duduk hanya dengan mendengar kaji, dengan membaca kitab, tetapi itu memiliki suatu persyaratan yang berat untuk bisa dihadirkan ke dalam diri. Apa itu? Suatu perenungan, suatu tajribah terus terhadap ilmu yang telah kita pakai. Nah, kita lepaskan cerita alim dan ulama. Kalau kita sebut diri kita da'i, kemana orang akan kita seru? Tentu kita menyeru kepada Allah dan Rasul. Ad-da'i ilallah war Rasul, bukan da'i ila nafsi, bukan da'i kepada diri sendiri. Tidak perlu kita berbangga hati ketika orang berkeliling di sekitar kita banyak orang yang mendengarkan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang tidak diajak kepada diri kita, tapi diajak kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul. Yang kemudian kalau kita katakan diri kita muballigh, apa hakikat muballigh? Muballigh anillah wa rasulih, bukan menyampaikan pesan diri kita, bukan menyampaikan misi kita, bukan menyampaikan kehendak kita, bukan menyampaikan kemauan kita. Yang kita sampaikan adalah risalah, pesan dari Allah dan Rasul. Nah, sekarang diletakkan kita di atas itu, dalam posisi demikian, diletakkan amanah di pundak kita, duduk ke dia di hadapan umat, dan umat percaya kepada kita. Itu yang bicara buya, yang bicara ustaz, yang bicara tuan guru, yang bicara ini dengan berbagai gelar yang mereka lekatkan. Ingatlah, seluruh gelaran-gelaran seperti itu membuka peluang besar kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Yuzayyin, menghiasi kebohongan sehingga mudah orang percaya bahwa itu adalah kebenaran. Kita ambil suatu contoh. Saya baru mendengarkan akhir-akhir ini ada yang mengatakan, seorang Yahudi mengadu kepada Nabi SAW, mengatakan bahwa gerejanya atau tempat ibadahnya mangkrak. Kemudian Nabi memerintahkan, tolong itu selesaikan rumah ibadahnya. Walau siapapun yang berbicara seperti itu, apakah dia mengaku pejabatkah, mengaku menterikah, mengaku inikah, mengaku ustadkah, ulamakah? Coba tinjau kembali berita dan informasi itu. Apakah benar Rasulullah SAW menyuruh orang untuk membangun gereja? Itu apa itu namanya? Itu iftira, kebohongan. Kenapa? Karena la aslalahu, tidak ada asalnya dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan potensi kita, dengan fasilitas yang kita miliki, dengan kedudukan yang kita tempati, dengan gelar yang kita sandang, orang begitu saja percaya. Oh iya, kan Bapak itu yang ngomong. Apalagi di zaman seperti sekarang, bahkan suara ulama bisa kalah dari suara pejabat. Kalau ada ulama yang mengatakan ini tapi tidak sesuai dengan keinginan pemimpin, pemimpinlah yang diikuti orang, walaupun dalam keadaan beragama sekalipun. Karena itu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi tidak mengherankan kalau jauh-jauh hari Rasul telah mengingatkan, iyyakum wal kadzib, aku peringatkan kamu sekalian, jangan bohong, jangan berdusta. Siapa saja diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah rahimakumullah, kembali kita kepada zur tadi. Berarti zur, kebohongan yang diungkapkan oleh kata zur adalah kebohongan dalam makna khusus. Ingat, bohong itu dari sisi esensinya bisa dibagi kepada dua. Yang pertama adalah ikhtila, atau sering disebut iftira tadi. Sesuatu yang tidak ada sama sekali kemudian diada-adakan, itu iftira. Makanya tadi perkara halal dan haram, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Perhatikan kalimat litaftaru 'ala Allahil kadhib. Apa maknanya iftira? Kamu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada sama sekali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iftira mengatakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Itu iftira namanya. Nah, kemudian model atau esensi dusta yang kedua adalah ziyadah wa nuqsan. Menambah atau mengurangi sesuatu.
Ceritanya pas sampai kawak jadi 6. Ketika disampaikan ke orang jadi 10. Berarti dari ampe lah bertambah 6 lain. Itu mengapa namanya ziyadah, menambah cerita yang sebenarnya. Itu apakah termasuk dusta? Iya, itu bohong. Nah kemudian nuqsan, mengurangi. Ceritanya sebenarnya ampe, tapi wak sampai 2 dan 2 lain disuruhkan. Itu juga bohong? Iya, itu bohong, nuqsan. Jadi dari sisi isi dari kebohongan, para ulama membagi 2. Yang pertama, mengada-adakan cerita yang sama sekali tidak ada. Yang kedua, memutarbalikkan, menambah, mengurangi sesuatu yang sebenarnya. Itu juga dusta. Nah itulah bentuk kebohongan dan kedustaan. Dari sisi manakah dusta yang paling besar terkait dengan orang atau sesuatu yang kita dustakan? Yang paling besar adalah dusta atas nama Allah dan Rasul. Karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama Allah secara sengaja, tempati posisinya, tempat duduknya dari neraka kelak. Ini bisa dilakukan secara sadar atau tidak sadar, untuk menghindari jangan sampai terjebak dalam perbuatan itu. Apa yang harus dipakai? Kalau kita tidak tahu dan tidak yakin dengan sesuatu, atau tidak punya wawasan tentang itu, qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, kalau tidak diam sajalah. Nah ini yang bertebaran di tengah umat hari ini. Coba lihat, di akhir tahun sudah datang bertebaran WA, WhatsApp, bahwa ada doa dari Nabi menutup tahun, mengawali tahun. Apakah itu bohong atas nama Nabi? Iya. Apakah orang-orang yang membagikan itu terlibat dalam kebohongan? Iya. Karena saudara-saudara dan saudari-saudari memakai nama Rasulullah tentang sesuatu yang tidak pernah beliau sampaikan. Ingat, dusta atas nama Rasul, apalagi atas nama Allah, tidak sama dengan dusta atas nama kita-kita ini. Kapan pula Nabi mengajarkan doa penutup tahun, doa awal tahun? Atau di zaman Nabi saja belum ada awal dan akhir tahun? Awal dan akhir tahun itu ada di masa Umar bin Al-Khattab. Nah coba lihat, berbagai riwayat-riwayat yang palsu yang bertebaran. Misal saja tentang 27 Rajab malamnya Nabi menunjukkan ini. Riwayat dari mana? 27 Rajab Isra dan Mi'raj itu bukan riwayat yang kuat, bukan pendapat yang kuat di kalangan ulama ahli sejarah. Kenapa demikian? Karena 10 kenabian 27 Rajab itu kalau dikatakan itu Isra dan Mi'raj dan dikaitkan dengan wafatnya Ummul Mukminin Khadijah pada tahun itu, jelas itu batal. Kenapa demikian? Karena Ummul Mukminin Khadijah wafatnya di bulan Ramadan. Nah kalau Isra dan Mi'raj dikatakan sebagai hiburan karena Nabi sedang dirundung duka, masa hiburannya di bulan Rajab, wafat Ummul Mukminin Khadijah di bulan Ramadan? Banyak hal. Nah tapi yang saya sayangkan hari ini apa? Adalah orang begitu berani tentang agama ini, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, am taquluna 'alallahil kadzib. Apakah kamu sekalian atau kalian berani mengatakan kebohongan atas nama Allah? Nah karena itu wahai kaum muslimin, berhati-hatilah dengan kebohongan. Jangan sembarangan saja menyampaikan sesuatu. Jangan begitu mudah saja, berani saja membuat opini, membuat ini dan itu. Saya dengarkan ada yang mengatakan bahwa zakat tidak populer di zaman Nabi SAW, tidak populer di zaman sahabat. Itu pendapat apa?
Walaupun sebenarnya kata sedekah itu meliputi zakat, bukan berarti zakat tidak populer. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apa itu Islam, beliau sudah menjawab, antas syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas salah wa an tu'tiyaz zakah wa an tasuma Ramadan wa an tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kenapa tidak populer? Bukankah di masa Nabi ditunjuk jibayat zakah, orang-orang yang bertugas memungut zakat, dan tidak ada orang yang ditunjuk oleh Nabi secara khusus untuk memaksa orang memungut sedekah sunat. Maksud boleh saja untuk meningkatkan wakaf, meningkatkan sedekah, meningkatkan infak dalam makna umum, tetapi bukan berarti menurunkan derajat sedekah sampai mengatakan zakat tidak populer. Di zaman sahabat, kalau bukan karena perkara enggan membayar zakat, tidak akan diaktifkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pasukan Usamah bin Zaid bin Harisah untuk memerangi orang-orang yang murtad dari Islam setelah Nabi wafat, untuk memerangi orang-orang yang mengaku sebagai Nabi palsu, untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Jangan seenaknya saja ketika menafsirkan suatu khabar kemudian diperkecil maknanya, atau kita lakukan distorsi makna. Oh, itu diperangi karena tidak mau membayar kepada ulil amri. Jangan sesederhana itu. Ingat bahwa Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, ketika memberikan alasan kepada Umar, terjadi diskusi yang hangat antara Umar bin Al-Khattab dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar hendak memerangi orang yang enggan membayar zakat. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab berhujjah dengan hadis Nabi, yaitu man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, usima minni, terpelihara dariku damuhu, darahnya, wa irduhu, kehormatannya, wa amwaluhu, hartanya. Untuk apa? Kenapa engkau perangi orang yang mengucapkan syahadat, wahai Abu Bakar? Tetapi Abu Bakar berhujjah, memfarraqa, la uqatilanna, aku pasti akan memerangi, memfarraqa, siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim, salat dengan zakat itu disebut beriring dan diminta orang untuk tunduk. Jadi karena itu ulama sudah menjelaskan bahwa mereka itu bukan hanya enggan menyerahkan kepada amil, tetapi juga mereka mengingkari, mereka jahadu, mengingkari atau memprotes kewajiban zakat itu, karena menganggap bahwa zakat itu hanya harta yang diserahkan kepada Rasul, bukan kewajiban di dalam syariat. Nah, karena itu jangan hanya untuk kepentingan menghimpun zakat ke lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian syariat dikecilkan, didistorsi. Ini tidak benar cara-cara seperti itu. Termasuk juga ketika kita khawatir menurun pemungutan zakat, kalau masih dirujuk kepada dinar dan dirham. Dinar dan dirham di masa Nabi itu tidak ada emas 14 karat, tidak ada 18 karat, tidak ada 21 karat. Emas itu, dinar itu dibuat dari emas murni, dan dirham itu dibuat dari perak murni. Perak murni dengan dinas murni, yaitu isrin 20 dinar dengan 200 dirham itu sebanding, tidak ada perbedaan di zaman itu. Nah, karena itu dimanapun lembaga fatwa merujukkan bahwa nisab zakat terkait dengan harta perdagangan, termasuk juga profesi seperti pegawai, kemana rujukannya? Rujukannya kepada dinar, isruna dinaran, 20 dinar, kemudian 200 dirham. Begitu Nabi menjelaskan. Nah, hari ini karena cemas, karena emas naik, kemudian diletakkan, sebaiknya digeser saja, emas tidak lagi emas yang 24 karat, kita geser menjadi emas 18, emas 21. Itu kan berpikir sebelah pihak.
Kemaslahatan mana yang dipertimbangkan? Dibuat alasan, oh, kita mempertimbangkan fakir miskin. Pak, tahu enggak, dengan uang dahulu 400.000, ibu-ibu pergi ke pasar itu mungkin penuh keranjangnya. Sekarang 400.000 mungkin separuh keranjangnya tidak terisi. Jadi jangan dikatakan bahwa kita bisa seenaknya saja dalam menetapkan hal itu hanya dengan pertimbangan kalau kita jadikan sekarang emas murni 24 karat, harga emas sudah sekian, siapa dari pegawai ini akan berzakat? Paling golongan 2 saja. Jawaban saya, kalau memang itu yang memenuhi syarat, kenapa anda paksakan? Kenapa anda tidak timbang juga beban ekonomi yang semakin berat? Coba tanya bapak-bapak yang sekarang sedang berjualan di pasar, apakah omset naik atau turun? Coba tanya kepada ibu-ibu yang di dapur, yang belanja ke pasar, apakah uang itu sekarang harganya sama dengan beberapa tahun yang lalu? Bukankah selama ini kita tahu bahwa naik turunnya harga emas itu berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat? Jadi kalau pertimbangan hanya untuk menambah jumlah pungutan zakat agar pegawai ini kena semua, itu menurut saya itu adalah kebohongan atas nama syariat. Itu tidak benar cara yang seperti itu. Apalagi kalau itu dilakukan oleh negara, oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Itu tidak tepat cara-cara yang seperti itu. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang diberi mas'uliyah dan tanggung jawab, ittaqullah, bertakwalah anda semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan tentang zakat ini kepada Muaz ibni Jabal ketika diutus ke Yaman. Apa kata Nabi kepada Muaz? Engkau ambil min aghniyaihim, dari orang kaya mereka, wa turaddu, dan diberikan kepada fuqaraihim, kepada orang fakir mereka. Wa iyyakum karaima amwalin nas, aku peringatkan kepada kalian, jangan diambil harta orang yang terbaik. Jadi kalau mengambil zakat, jangan yang paling bagus harta orang diambil, jangan pula yang paling jelek. Kalau ada kambing misalnya, dipungut zakatnya, dari kawanan kambing orang itu ada yang paling gemuk, ada yang paling kurus, jangan yang paling gemuk engkau ambil, karena itu karaim, harta mereka yang paling mereka senangi. Ambil yang sedang. Nah, kalau mengambil yang paling gemuk saja, yang paling disukai orang saja tidak diizinkan oleh Nabi, apalagi mengambil yang tidak hak kita. Nah, ini yang perlu direnungkan wahai kaum muslimin. Nah, berbohong atas nama syariat, kemudian begitu berani saja memfatwakan sesuatu, merumuskan sesuatu dengan alasan hanya untuk mengambil saja, tidak dipertimbangkan kiri, kanan, muka, belakang, dampak kemudian, dan tidak melihat kenyataan hanya karena khawatir kalau begini, ini turun ini kolektivitas zakat. Nah, inilah yang terus saya ingatkan di mana-mana. Berhati-hatilah. Memungut zakat itu bukan mencari award-award, penghargaan-penghargaan. Yang kita cari adalah bagaimana menjalankan tuntunan syariat sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kebohongan yang paling dahsyat itu adalah kebohongan atas nama Allah dan Rasul. Bukan bahagian dari syariat yang dia turunkan, kemudian kita katakan itu bahagian dari syariat. Bukan bahagian dari agama, kita katakan bahagian dari agama. Hanya dengan berbagai analisa-analisa yang belum lagi ditimbang baik buruknya, belum dikaji secara mendalam, hanya di kelompok tertentu saja atau di lembaga tertentu saja, keluarlah pernyataan seperti itu. Saya termasuk yang menolak keras cara-cara yang seperti itu. Umat harus dilindungi dari berbagai macam kebijakan mengatasnamakan syariat, tetapi berlandaskan kepada dugaan-dugaan yang tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian berbohong atas nama orang lain, apakah itu berat? Iya. Ingatkah Nabi SAW telah mengingatkan, ala unabbi'ukum, maukah kamu sekalian aku beritahukan bi akbaril kabair, bukan hanya dosa besar, tetapi akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Apa jawaban sahabat? Qalu bala ya Rasulullah.
Mereka menjawab, tentu ya Rasul. Kata Nabi, yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah a'zamudz dzamb. Sebagaimana ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam? Dosa apakah yang terbesar? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan Allah punya tandingan padahal hanya Allah yang menciptakan engkau. Jadi kalau persekutukan Allah, berarti kamu menjadikan ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Kemudian Nabi berkata, beliau ketika itu mungkin saja dalam keadaan berbaring, tiba-tiba beliau duduk dan bertelekan di atas sesuatu sambil berkata, ala, ketahuilah termasuk akbarul kabair. Dosa besar yang terbesar apa? Adalah yang dikatakan tadi, az-zur, qaul az-zur, qaul az-zur. Kata Nabi, perkataan dusta, perkataan dusta, kata Nabi. Perkataan dusta diulang-ulang oleh Nabi SAW, sehingga sahabat yang mendengarkan hadis itu menduga Nabi tidak akan diam, akan mengulang-ulang terus. Begitu beratnya. Nah, karena itu hindari berbohong. Orang-orang yang bisa memoles kebohongan yang tadi, seperti orang yang duduk di depan umat, termasuk juga tokoh-tokoh yang ingin mempopulerkan diri, yang ingin menaikkan elektabilitas, yang ingin mencitrakan yang baik untuk kepentingan duniawi dan berbagai macam. Berhati-hatilah anda semuanya. Kenapa? Karena mencitrakan sesuatu yang gagal kemudian ditampilkan kepada orang berhasil, atau mencitrakan sesuatu yang jelek kemudian dimunculkan menjadi baik, atau suatu yang tidak benar kemudian dicitrakan menjadi benar, itulah qauluz zur, adalah perkataan palsu, dusta. Hari ini peluang itu besar. Kenapa? Karena seseorang kalau ingin menduduki jabatan sekarang ini, apa kerjaannya? Satu, membentuk tim sukses. Tim sukses ini supaya sukses, sadonya sukseskan. Nan gagal sukses juga, nan salah disukseskan juga. Tidak peduli. Apakah itu masuk qauluz zur? Iya. Itu masuk adalah perkataan dusta, memanipulasi. Kemudian apakah dusta itu hanya dengan perkataan saja? Ternyata dalam hadis Abu Hurairah tidak hanya perkataan saja. Ada wal amala bihi, yaitu ada amal, perbuatan yang bersifat dusta. Apakah itu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang menutupi kebohongan, sehingga orang melihat itu adalah suatu kebenaran. Apakah pernah itu terjadi? Pernah. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu adalah anak-anak Nabi Ya'qub, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka datang ala qamis. Mereka datangkan qamis, pakaian bidamin kadzibin, dengan darah dusta. Mereka katakan itu darah Yusuf alaihissalam, padahal itu adalah darah serigala yang mereka bunuh. Mereka lumuri dusta mereka, kebohongan mereka. Mereka poles dengan darah yang sebenarnya bukan darah Yusuf tapi kebohongan. Nah, itu dikatakan amaluz zur, amal yang bersifat zuran. Untuk apa perbuatan itu dilakukan? Untuk menutupi kebohongan. Kemudian dinarasikan, kami sudah berusaha, kami lalai, kami berdosa, akhirnya saudara kami Yusuf dimakan oleh serigala. Tetapi mereka unjukkan dengan perbuatan apa? Dengan cara memperlihatkan darah, berlumuran darah. Dan Allah SWT mengatakan itu damun kadhib, adalah darah bohong. Nah, hari ini tidak sedikit orang yang seperti itu, membuat sesuatu untuk apa? Menutupi kebohongan. Karena itu sekarang ada teori yang sangat jelek. Apa itu?
mengalihkan perhatian. Kalau ada orang masuk membicarakan sesuatu, rasa kata sudi pula awak, nah disewalah orang-orang tertentu, ayo coba beritakan ini, supaya apa? Pengalihan isu. Nah coba bayangkan, negeri ini kalau kita analisa satu persatu hari ini penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al hadzal balad, ya Allah jadikanlah negeri ini baldatan tayyibatan, negeri yang tayyibah mubarakatan. Bagaimana berkah akan turun, bagaimana negeri akan tayyibah apabila di dalamnya banyak berisi kebohongan dan kedustaan. Apabila orang-orang yang mestinya jujur, tegak dan berdiri di hadapan umat dan rakyat, malah mereka lah yang menjadi pendusta-pendusta besar. Nah, kaum muslimin, karena itu pada Ramadan tahun ini harus ada gerakan. Gerakan apa? Gerakan untuk bersikap jujur. Bukan hanya dari masyarakat saja. Terkadang kita begitu getol, begitu bersemangat menasihati umat, jujurlah, jujurlah. Padahal mereka sudah jujur. Bahkan jujur pun kena berang jo. Nah, mereka sudah jujur menyampaikan segala sesuatu. Hari ini tidak banyak orang yang berani menyampaikan secara jujur. Kenapa? Karena ancam pasal inilah, pasal itulah, pasal sekianlah. Bagaimana negeri akan baik kalau kebenaran dihambat, kejujuran dibungkam? Sedangkan orang-orang yang tidak takut dengan pasal, yang berada di atas pasal, bisa berdusta seenaknya saja. Hari ini berkata ini, besok berkata itu. Hari ini berkata hitam, besok berkata putih. Semuanya dimaklumi. Kenapa? Karena dia penguasa. Apakah negeri akan jadi baik dengan cara begini? Tidak. Tidak ada negeri akan jadi baik kalau isinya banyak para pembohong. Nah, karena itu Ramadan ini mesti kita gerakkan. Gerakan bersama untuk bersikap jujur sebagai anak bangsa. Mulai dari pemimpin sampai kepada rakyat, termasuk juga ulama, para dai, seluruh komponen masyarakat, termasuk juga nenek mamak di ranah Minang. Berjujur-jujur lelai. Kalau Ratu Pusako tu tak punya awak, jangan dijual aja. Berjujur-jujur. Kalau tidak masuk dan wilayah awak, jangan dikecen wilayah awak. Kalau diajak orang sidang ke balai, jangan mudah saja bersaksi, ia punya sianu. Ingat, syahadatuz zur, kesaksian palsu, merupakan akbarul kabair, dosa yang paling besar, sejajar dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari wahai kaum muslimin, saya ajak diri kita sendiri dahulu, diri saya dan kita semua, ingatlah apa kata Nabi, as-sidq, hendaklah kalian berjujur-jujur. Fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa ilal haq, kepada kebenaran. Dan hak itu akan membawa ke dalam surga. Kalau kita bisa melatih diri kita terus berkata benar, bersikap jujur, maka insya Allah Allah akan menulis kita di sisinya sebagai siddiqan, orang-orang yang terlatih dan terbiasa memakai kejujuran. Nah, kalau siddiq, bukankah kita sering berdoa, Allahumma adkhilni, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga bersama siapa? As-suhada was-salihin was-siddiqin. Begitu indahnya kejujuran. Malang kalau ada orang yang mencampakkannya dan menggantinya dengan kebohongan. Banyak maaf, saya mohon izin karena kembali ke Bukit Tinggi, karena saya nyetir sendiri bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah lewat jam 11 kadang saya mengantuk karena saya tidak punya supir. Jadi karena itu saya mohon maaf, saya nanti sholat saja surau di rumah dan saya tinggalkan dahulu kita semua dengan imam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua menjaga negeri kita agar senantiasa diberikan orang-orang yang jujur dan benar. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.